Halo Sobat VIP, kembali lagi di Bincang Harmoni. Podcastnya mahasiswa VIP Undiksa yang bakal ngobrolin tentang pendidikan, pengalaman, dan hal inspiratif lainnya. Nah, bersama saya Andre yang akan menemani Sobat VIP beberapa waktu ke depan nih. Nah, di episode kali ini kita bakalan bedah pengalaman seru dari beberapa mahasiswa yang melakukan internship dan ngajar di Pascoe Vale Primary School, Victoria, Australia. So, let's hear the story from our amazing speakers. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita perkenalan dulu bersama kakak-kakak yang ada di sini. Kita mulai dari kakak yang ada di samping saya. Oke, kenalin aku Widi dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Oke, silakan. Oke, kenalin nama aku Arwidnyani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo Sobat VIP, kenalin aku Surya, aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, perkenalkan saya Yoga dari PGSD juga sama seperti itu. Oke, wow. Jadi Kak Widi dari Teknologi TP, Pendidikan, iya. terus Kak Ari. Sisanya PGSD. sisanya PGSD. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya ini ketika kakak mendengar pertama kali internship di Pascoe Vale Primary Schools, apa reaksi pertama kak ketika mendengar internship ini? Mungkin mulai dari siapa ya? Kak Surya deh. Oke, jadi pertama kali aku ditawarin ke Pascoe Vale itu dihubungi oleh dosennya itu Miss Heria, Ya. ditanya kamu mau nggak ke Pascoe Vale? Dan perasaan saya saat itu tentu saja senang karena memang cita-cita saya join international ecosystem itu tentunya saya ingin melakukan perjalanan ke luar negeri internship dan juga menambah pengalaman. Dari Kak Yoga gimana pas mendengar pertama kali di program ini? Sebenarnya itu saya juga ditelepon sama Surya. Dulu telepon dosen, saya ditelepon Surya gitu ya. Yoga mau nggak ke Australia? Wah, ke Australia. Dan saya itu nggak tahu sebenarnya di sana ngapain dan apa, tapi apa namanya adrenalin itu timbul gitu. Kayak ya coba aja gas gitu. Oke. Oke, sur gas. Ya, apalagi kan itu primary school ya, jadi kita juga cocok dengan SD seperti itu. Jadi dari Kak Widi gimana? Kalau dari aku itu awalnya dihubungi sama Kak Sania untuk sebagai kandidat berangkat Australia di PVPS. Pastinya rasanya itu senang dan ya ternyata kejadian berangkat bareng-bareng mereka. Terakhir, Kak Oke, Ali. jadi menanyakan perasaan saya sangat kaget. Kenapa? Karena saya baru saja pulang dari Taiwan. Wow. Kalau tidak salah 3 bulan atau 2 bulan yang lalu, dan tiba-tiba langsung nyambung saya ikut internship ke Australia dan bersama teman-teman saya di semester 6. Jadi sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan kedua oleh Miss Heria. Jadi ya super excited for Oke. do that. Nah, tentu ketika kita memutuskan untuk keluar negeri, ada banyak persiapan ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Mulai dari visa, passport, and everything. Mungkin bisa dijelaskan. Kak Widi, gimana persiapannya Oke. sebelum berangkat ke Oke, Australia? kalau dari aku ya, mungkin yang perlu dipersiapkan seperti yang udah dibilang tadi, yang pasti ada dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Salah satunya itu ada paspor. Jadi paspor di keberangkatan kita ini kita buatnya mandiri ya, nggak usah dibuat sama pribadi. Mungkin untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman ya, biar bareng-bareng gitu. Sebenarnya masalah dokumen itu kan nanti pasti ada listnya lah. Bisa kita bilang nanti kita tinggal memenuhi saja. Cuma saya rasa sih nggak ada ruginya untuk buat paspor untuk teman-teman yang udah mantap pengen keluar negeri di VIP juga pasti nanti ada kesempatan saya rasa. Iya, karena ada Yang banyak sekali kesempatan keluar Iya. negeri. Iya, gitu. betul. paling penting sih mentalnya ya. Iya. Mental yang Kuat itu Mental. perlu niat dipersiapkan. pengen pasti Iya. bisa. Oke. Nah, dalam persiapan itu tentu cukup panjang meskipun terkesan dadakan, tetapi mungkin apa the biggest challenge that you need to fix gitu ya pada saat sebelum memutuskan oke, aku keluar negeri ini, tentu Kak punya tantangan dong. Gitu. Kira-kira apa nih tantangan terbesar sebelum memutuskan untuk ke Australia? Dari Kak Oke, Kak Surya. ya boleh. Kalau ngomong soal tantangan, kita kan semester 6 nih semua, udah waktunya nyusun skripsi, proposalan. Betul sekali. Jadi mungkin itu yang jadi tantangan buat kita saat kita harus internship juga. Betul. Kita harus menyelesaikan kuliah di sini juga dengan beberapa SKS. Betul. Dan kita juga harus melakukan persiapan proposalan, Iya. penelitian. Jadi kayak pinter-pinter ngatur Iya, waktu itu aja. terjadi barengan. Ya, Kita juga ada fase magangnya ada 3 fase. Tiga fase. Nah, fase 1 itu di SD negeri di Singaraja. Singaraja. Kita juga harus ke sekolah, tetap kuliah. Nah, bisa dibayangkan. Kurang lebih tantangannya sama ya, karena Iya. semester 6 itu Iya. kan waktunya kita untuk menyusun skripsi gitu. Iya. Oke.
Nah, ini merupakan salah satu program dari VIP juga. Gitu. Jadi mungkin Kak bisa menjelaskan apa pembekalan yang diberikan atau apa yang disediakan oleh VIP untuk Kakak bisa berangkat ke luar negeri. Gitu. Oke, tentunya kalau kita berbicara masalah apa yang disiapkan oleh fakultas sangat-sangat kooperatif sekali dalam menyiapkan kami untuk terbang ke Australia. Dari segi dokumen, visa yang kami gunakan untuk di Australia itu diurus oleh VIP, Betul. dan juga kita tinggal memenuhi luaran-luaran sekiranya dokumen yang kita perlukan untuk mengurus. Dan juga tiket juga kita disiapkan oleh VIP, dan juga kita diberikan bekal mental. Jadi kita sudah beberapa kali melakukan seperti diskusi dengan para petinggi VIP seperti Pak Dekan, Pak WD dan yang lainnya untuk diberikan pembekalan terkait apa yang harus kita lakukan dan juga apa yang harus kita siapkan. Jadi mereka membangun mental kami untuk kuat menghadapi di sana, dan juga memberikan kami sedikit-sedikit wejangan yang sekiranya akan bermanfaat di sana gitu. Jadi dari segi fisik kita juga dipersiapkan, dari segi mental juga kita didukung. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi bangga menjadi anak VIP. Betul. Nah, saat kita masuk ke segmen berikutnya yaitu tentang pengalaman di Aussie. Ini pertanyaan yang tidak sabar untuk saya tanyakan nih. Nah, sampai di sana itu tinggalnya di mana? Di hotel, di homestay, atau mungkin ada family yang menyediakan Kakak untuk tinggal di sana? Di mana nih, Kak? Sebenarnya kita nggak punya bayangan gimana, maksudnya apa sih di sana, nanti kita tinggalnya di mana sih gitu. Terus sebenarnya kita udah tahu kita bakal disewakan semacam rumah gitu. Jadi kita tinggal juga sama batch yang lain di sana, kita bareng-bareng berdelapan. Cuma kita nggak tahu sama nggak kayak di Indonesia, pasti beda kan. Nah itu yang bikin kita takut tapi pengen tahu gitu. Dan kita ternyata tinggal di rumah di sana. Sebenarnya fun fact ya, kita tinggal di 2 tempat yang berbeda. Iya. Pengalaman tinggal di 2 tempat yang berbeda. Kita kan 3 minggu di sana. Minggu pertama dan kedua itu kita di rumah yang tadi disewakan itu. Minggu ketiga itu ada family yang sebenarnya memang seharusnya menghosting batch-batch ke Pascoeville, tapi pada kesempatan kali ini tuh keluarga itu tidak berkesempatan atau berhalangan menampung Untuk kami. menerima. Jadi kita tinggal di rumah sewaan dulu. Kemudian minggu terakhir setelah mereka tahu kalau kita tinggal sendiri tanpa orang dewasa di sana, mereka kasihan sama kita, jadi kita diajak tinggal sama mereka lagi. Approach kita untuk tinggal di rumahnya seperti itu. Betul sekali. Tentu sampai di sana ada culture shock yang dihadapi karena antara Indonesia dan Australia is totally different, right? Yeah. Mungkin bisa diceritakan perbedaan atau culture shock yang dihadapi selama di Aussie. Apa aja? Actually the first is the weather. Wow. Karena kita datangnya itu kalau tidak salah waktu autumn, tapi itu tetap aja Dingin dingin banget. Dingin Kita banget. sempat menghadapi 5 derajat di sana. Iya, yang kayak Sangat kita signifikan bedanya sama Iya. Singaraja yang panas tiba-tiba langsung dingin. Wow. kalau di Australia 5 derajat, kalau di sini 35 derajat. Tapi sempat sakit nggak atau kayak sempat oh Kak. Saya juga sempat sakit. Sebenarnya kayak- pengalamannya lengkap gitu. Sakit juga pernah di Aussie gitu kan. Tapi itu Mumpung ke sana. pengalaman yang sangat luar biasa sekali. betul Jadi kita bisa mencoba-coba berbagai pengalaman dalam waktu yang sangat singkat. Dengan 3 minggu itu Kakak hebat sih bisa beradaptasi, bukan hanya cuman cuaca gitu. Tadi kita ngomongin cuaca nih. Sekarang kita ngomongin orang-orang di sana, the environment gitu. Kira-kira apa orang-orang di sana itu welcome atau mungkin ada perbedaan gitu dengan orang-orang Singaraja terutama Bali ya? Mungkin bisa dibagi jadi 2 ya, orang-orang di masyarakatnya sama di sekolah. Nah, Sekolah ya. kalau di masyarakat tuh mereka tuh banyak banget, multicultural banget. Ada orang dari daerah Bangladesh, India, Betul. terus ada orang British yang dulu kan, mereka kan basicnya British dulu kalau tidak salah. Terus pokoknya banyak banget daerah-daerah orang yang apa namanya, bisa kita bilang memang kotanya itu memang kota dari berbagai macam orang gitu di sana. Tapi kalau di sekolah tuh kita sangat nggak nyangka sih kita bakal di welcome Sehangat banget itu, gitu. Iya, sangat beruntung sekali. Jadi kalau semisal kita di masyarakat itu seperti yang kita dengar-dengar memang benar adanya. Kalau semisal kita kadang menghadapi orang-orang yang memang individualisme sekali. Iya. Jadi tidak seperti yang di Bali baru melihat orang yang berbeda sedikit, Hai, mereka gitu tuh ya. langsung, "Hai, bule semua Iya, kita." betul. Gitu. Jadi ya ada yang beberapa individual, tapi pada saat kita di masyarakat itu beberapa kali kita dibantu oleh orang-orang baik yang approach kita dulu, yang kayak senyum kita dulu, itu it's mean a lot for us. Betul sekali. Kita juga ketemu banyak orang Indo di sana. Iya. Iya. Efeknya ya gitu ya. Iya. Oke.
Mungkin tadi Kak Yoga sempat mention di pengalaman di sekolah. Mungkin we talk about the sekolah itu gimana aja gitu. Jadi job desk Kak di Pasco itu ngapain aja? Ngajar kah atau observasi atau membantu guru as asisten or seperti apa? Kak Widi gimana? Oke, kalau di Pascoville itu memang peraturan di sekolah itu agak strict. Jadi kita semua berempat di Pascoville cuman bisa jadi asisten teacher sama observasi aja. Karena memang peraturan di Australia itu tidak memperbolehkan sembarangan orang untuk mengajar siswanya. Kita juga tidak punya lisensi apa-apa di sana. Jadi kita di sana paling cuma membantu gurunya, membagikan LKPD, kemudian jika ada salah satu anak yang memerlukan perhatian khusus atau pendampingan khusus, kita pasti akan diminta untuk mendampingi siswa tersebut. Pada intinya kita tuh tetap di bawah naungan gurunya guru, gitu, iya. atas. Untuk Kak sebagai mahasiswa PGSD dan juga Kak sebagai TP sama-sama di dunia pendidikan itu pernah mengajar di sini juga pernah, kemudian di Aussie meskipun sebagai asisten Kak ngerasain nggak apa perbedaan yang paling signifikan antara anak-anak di sana dengan di sini, atau mungkin sistem pendidikannya apakah punya perbedaan signifikan atau seperti apa? Ada perbedaan? Jadi kalau kita berbicara tentang hal tersebut, yang paling secara mata terlihat adalah fasilitasnya tentu saja. Dan yang kedua adalah willingness dari teachernya untuk mengajar. Jadi kalau yang di Bali itu mungkin karena kelasnya itu gemuk ya. Dalam satu kelas itu bisa berisi 40 student. Sedangkan kalau misalnya di Australia itu paling banyak itu 25 orang. Dan perhatian guru yang di Australia itu sangat-sangat intens kepada masing-masing siswanya. Jadi masing-masing siswanya itu mendapatkan perhatian yang penuh di setiap anak-anaknya seperti itu. Jadi itu yang menjadi salah satu culture shock bagi saya juga dan teman-teman yang lain. Ya, yang bisa kami notice juga itu di sana itu bisa kita bilang santai, tapi tetap sesuai dengan dia bisa mencapai goals apa yang mereka tentukan. Tetap dengan kita kayak kalau bisa kita bilang kita posisikan diri sebagai siswa itu kita nggak ngerasa kayak nggak belajar gitu, tapi kita belajar gitu. Itu yang membuat saya amazed karena mereka tuh bisa mengemas itu dengan sangat baik. Oke, mungkin satu hal lagi itu yang paling berbeda dari pendidikan Indonesia dengan Australia itu ada di karakter siswanya. Karakter siswa di Australia itu kayak mereka walaupun masih sangat kecil, masih di kelas rendah, itu mereka kayak well-being banget, kayak gampang banget diatur, nggak seperti siswa di Indonesia itu kayak gurunya tuh pasti harus teriak-teriak dulu baru siswanya mau menurut kan. Kalau di Australia itu bahkan ketika mereka masih TK, jika gurunya memberikan satu instruksi, mereka tuh langsung kayak paham dengan instruksinya dan mereka langsung nurut gitu. Itu mungkin juga balik lagi ke willingness gurunya, bagaimana cara gurunya menghandle atau memberikan strict rules ke siswanya. Okay. Maybe we'll talk about the student juga di sana. Kayak maksudnya kakak kan meskipun menjadi asisten tentu ya dapatlah untuk menghandle siswanya gitu. Jadi mungkin ada siswa di sana yang mungkin ada tantrum gitu atau gimana seperti itu. Gimana kakak maksudnya bisa menghandle itu, kayak maksudnya menghandle siswanya dengan baik seperti itu? Kebetulan yang paling banyak dapat kelas tantrum itu saya. Nama kelasnya 3-4K gitu. Nama kelasnya di sana. Kalau nggak salah itu kurang lebih ada 7 atau 8 siswa yang perlu treatment spesial perhatian lah. khusus. Cuma ada yang tingkatan itu kan beda-beda gitu. Ada nih 1-2 yang paling perlu pendampingan gitu. Dan saya diberikan kesempatan oleh gurunya buat mendampingi dia. Memang kalau dari cara gurunya sih memang gitu. Kita tuh di siswa-siswa yang udah terdeteksi untuk berkebutuhan khusus tuh mereka tuh punya treatment khusus gurunya. Kayak mereka diajak kerja di bawah, di lantai, lesehan, langsung dapat pembimbingan. Mereka juga menerapkan diferensiasi di berbagai macam aspek. Nggak cuma di konten aja, nggak cuma di soal aja, semuanya beda. Tapi mereka tetap belajar di satu kelas. Okay, but each of you different class or? Very different class. Oh, berarti satu orang handle satu kelas atau Satu kayak kelas. bertim tetap atau Satu orang satu kelas dalam satu minggu. Jadi kita rolling setiap minggu. Setiap minggu. Okay. Jadi kita bisa punya experience di hampir semua kelas. Nah, talk about the experience. What the best experience, or maksudnya mungkin kakak menghadapi mengajar itu kan it's not easy, right? Sangat-sangat sulit gitu. Jadi what your best experience ketika di sana, kayak maksudnya mengajar, apakah ada pengalaman berharga atau pengalaman lucu selama mengajar anak-anak itu, ada nggak? Mungkin maybe we talk about the megok-gokan. Oh ya, oke. Oke.
Actually, that's our program. Yes. I with Ayu, Ayu my Sari. friend Ayu Sari. From different So batch. pada saat magang yang fase 1, kita iseng coba buat anak-anak di sini ajak, ayo coba kita nanti siapa tahu kita punya kesempatan untuk show culture kita, games kita, traditional games kita di sana. Dan entah karma baik apa yang kami lakukan di sana, padahal itu sekolahnya sangat strict. Kita foto Iya. studennya aja harus Iya, disensor di Disensor, dan lain sebagainya. Mhm. Tapi kita dikasih izin untuk ajak mereka buat video dan studennya juga interest gitu, tertarik. Itu sih yang unik aja gitu. Oke. Lihat siswa Pasko Iya. main goa-goaan di sana di Iya, Australia. dan adu acting. Iya, dan juga ada gininya, ada moviesnya. Oke. Cuma sayangnya nggak bisa Nggak kita bisa- publish. nggak bisa Iya. di-publish Karena seperti itu. ya privacy. Privasi. Jadi di sana sangat-sangat menjaga privasi dari Privasi anak-anak ya. murid-murid. Mungkin ini lebih personal sih. Jadi tadi Kak Yoga sempat juga best experience-nya. Saya akan bertanya kepada Kak Windy juga best experience-nya itu. Oke, kalau dari aku mungkin best experience-nya saat di kelas, guru itu membuat good relation sama siswanya. Jadi apa yang dibilang tadi sama teman-teman itu bisa terlaksana karena benar-benar ngerasa kayak di rumah, bukan kayak kita pergi ke sekolah deg-degan, takut atau gimana, tapi benar-benar santai, benar-benar enjoy ngejalanin kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi mungkin itu bisa dikembangkan di Indonesia, mungkin buat guru-guru yang ada di Indonesia untuk membuat good relation bersama siswa. Tentu ada banyak adaptasi yang Ya, pastinya. di sana. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana Kak selama di sana apa yang akan diterapkan. Nanti kan Kak output di sini sebagai seorang guru ya, SPD ya. Jadi pengalaman itu sangat berharga. Apa yang nanti Kak akan terapkan? Oke, saya pernah nih menjadi guru bantu di Australia. Dari pengalaman di sana, apa yang akan saya terapkan untuk anak-anak SD di Indonesia? Itu dari Kak Loli gimana? Jadi mengenai hal itu yang paling saya ingin terapkan adalah bagaimana saya sebagai seorang guru itu untuk menaruh hati saya lebih besar lagi Wow. dalam mengajarkan siswa-siswa karena itu Dalam semenjak artian sabar. semenjak saya pulang dari Australia itu saya bisa mendapatkan pembelajaran bahwasanya itu tuh sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana hasil dari belajar siswa gitu. Jadi saya mungkin akan do more approach with my students walaupun kelasnya gemuk. Even Jadi- guru saya juga bilang, Iya. kamu tuh nggak perlu teknik ini itu, kamu cuma butuh koneksi sama siswa. Iya. Iya, koneksi sama siswa dan Siswa. juga koneksi dengan Iya. orang Orang tuanya tua. dengan Iya. yang lebih baik seperti Iya. itu. Jadi mungkin itu yang bakalan diterapkan. The rest of it itu bakalan mengikuti dan juga bakal menjadi suatu kegiatan belajar mengajar yang sangat Iya. bermakna bagi siswa. Iya, Gitu betul. bagi saya. Kalau Kak Surya gimana terapannya? Setelah saya melakukan observasi di sana, hal yang paling ingin saya ikuti dari guru-guru di sana itu adalah bagaimana guru itu di sana menjadi guru itu dari hati mereka. Mereka tuh jadi guru di sana pokoknya gurunya tuh ngeguru banget. Oh, dalam bahasa Gen Z ya. Iya, kayak bahkan ada satu gurunya yoga Miss K itu, Iya. dia punya anjing. Wow. Namanya Loki. Iya, namanya Loki. Itu tuh guide dog, anjing untuk pemandu orang tunanetra. Itu dia bawa sendiri dari rumahnya untuk siswanya yang tunanetra. Iya. Iya, Mhm. kayak Treatment dog gitulah. Iya. Nanti pernah tuh kejadian di kelas, Wow. ada siswa yang kayak bisa dibilang gangguan gangguan Penglihatan. penglihatan lah gitu. Dia tuh burn out gitu lah. Stress. Stres gitu. Stop gitu kata gurunya. Coba kamu pet saja si Loki. Kamu nggak apa-apa tinggal itu kerjaan pet si Loki. Udah tenang dia, moodnya balik lagi, bisa kerja lagi. Karena mereka tuh nggak pernah maksa siswanya buat aduh, harus selesai sekarang. Kalau saya ya udah terserah kamu. Kira-kira dari cara mengajar gurunya nih, Kakak bisa meniru satu hal baik dari misalnya tadi kan Kak katakan bahwa guru di sana itu punya hati yang luas ya gitu. Jadi dari itu apa yang Kak bisa terapkan di Indonesia sebagai saya harus meniru contoh pendidikan atau meniru guru-guru di sana gitu. Maksudnya dari hal apa, dari segi apa? Jadi kalau mengenai hal itu saya tuh sangat amazed terkait dengan pedagogi dari gurunya. Jadi gurunya benar-benar menguasai materi. Mungkin itu menjadi salah satu PR bagi kita, bagi seorang guru di Indonesia. Jadi pedagogi mereka sangat luas sekali dan mereka selalu mengaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi muridnya itu sangat-sangat relate dengan apa yang akan mereka hadapi. Jadi seperti itu. Dan ada yang saya notice secara mata
Jadi gestur dari guru dalam memberikan suatu materi itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi setiap mereka ngomong itu ada penekanan dari segi gestur yang membuat yang membuat murid-muridnya itu sangat menaruh perhatian kepada gurunya seperti itu. Jadi mungkin itu yang akan saya terapkan ke depannya. Nah, mungkin selain 3 orang ini, kita ada 1 mahasiswa teknologi pendidikan. Iya. Kira-kira kalau misalnya ketiga kak ini kan mereka sudah jelas nih, dia want to be teacher, right? Iya. Kalau misalnya kita sebagai teknologi pendidikan, gimana kakak menerjemahkan segala hal tersebut dan akan diterapkan sebagai seorang teknologi pendidikan? Oke, kalau dari aku sebagai mahasiswa teknologi pendidikan beda dengan teman-teman lainnya karena mereka PGSD. Mungkin kalau dari aku yang bisa diimplementasikan itu mungkin subjeknya Iya. itu ada STEM yang mungkin bisa diterapkan. Dan kebetulan juga aku dan Surya sudah melakukan magang fase 3 dan kita sudah melakukan pengimbasan di sekolah tersebut dan di mana mereka di sekolah SD Negeri 3 Bayar Tegal itu sangat tertarik pada STEM. So, untuk saat ini juga penelitianku tentang STEM yang akan dijadikan pilot project dari SD Negeri 3 Bayar Tegal tersebut. Mungkin jadi karena aku masuk di teknologi pendidikan mungkin agak linier ya sama subjek STEM itu. Mungkin kalau dari aku itu yang bisa diterapkan di sini. Iya. Iya, ngomong-ngomong tadi ngebahas fase 1, 2, 3 mungkin kalian bingung ya Iya. apa sih Iya. fase 1, Iya. 2, 3 itu Iya. Iya. Silakan Berani dijelaskan. nanya kan? Iya. Jadi program dari VIP itu ada kita sebelum ke Australia itu ada fase 1, 2, 3. Fase pertama itu kita mengetahui bagaimana sistem pendidikan di Bali di Singaraja khususnya. Kemudian fase kedua kita ke Australia, kita melihat perbedaan dari pendidikan di Indonesia dan juga Australia dan juga belajar banyak hal di Australia. Kemudian fase ketiga itu kita melakukan pengimbasan kembali ke sekolah yang ada di fase 1. Kayak penerapan apa yang kita dapat di Australia ke sekolah yang ada di Singaraja sehingga sekolah di Singaraja itu bisa mendapatkan impact dari apa yang kita lakukan di Australia. Jadi benar-benar well prepared banget Iya. ya untuk Iya. Tapi ada satu hal yang tidak kita prepare, tidak kita expect, tidak kita list. Iya. Karma baik apa yang kita Nah, lakukan? kabar baik apa lagi nih Iya. muncul gitu. Tiba-tiba saya menawarkan, bisa nggak nanti coba nih kita meet lewat Zoom aja nggak Zoom, ya. apa-apa sama sekolah-sekolah kita yang Ada di Iya, sama Pasco. di sama yang di Pasco gitu. Ternyata mereka bersedia dan mau dikosongkan lah waktunya. Sehingga meet lah itu guru pamong kita dan sekolah dan kelas yang kita Siswa-siswanya. ampu sama mereka. Sana sangat luar biasa sekali rasanya. Mereka contoh hal-hal kecil tuh mereka tuh bisa tukeran lihat ini loh bekal saya. Iya. Mereka Mana- bahkan nunjukin MBG. MBG sama Iya. siswa Australia. Mana MBG kalian gitu, mana makanan gratis kalian gitu kata siswa Australia. Mereka tuh pengen katanya ngerasain. Kalau di kelas tuh jadinya nggak kaku gitu ya, Iya. ketika siswanya. Selain sangat menunjukkan terbuka itu seperti juga gurunya ada beberapa yang guru-guru dari local school Bali itu kayak memberikan beberapa Pertanyaan. kayak praktik baik yang bisa diterapkan sekiranya langsung kepada guru, khususnya gurunya yoga di kelas 3-4K. Jadi itu sangat meaningful sekali bagi kita dan guru-guru pamong kita yang di local school itu sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah kita berikan untuk bisa meet dengan anak-anaknya, walaupun di sana ada strict peraturan. Ya padahal mereka tuh sana. ketat banget. Wow. Kita awalnya mikir udah kayaknya nggak bisa deh kita melakukan Zoom, tapi balik lagi entah apa karma Amalan baik yang baik. kita lakukan. Mereka menyetujui. Iya. Bisa dibilang ajaib soalnya posting fotonya aja nggak boleh. Iya, Sedangkan kita iya, meet Zoom itu yang di luar kendali menurut mereka. Oke, betul sekali. Nah, kita tadi sudah mendengar pengalaman dari keempat, mohon maaf, amazing speaker kita pada kesempatan kali ini. Nah, tadi sudah juga menceritakan tentang fase persiapannya, kemudian pengalaman selama di sana, culture shock, masyarakatnya gimana, siswanya gimana, gurunya gimana, apa yang akan diterapkan di sana. Nah, mungkin pertanyaan saya kembali itu pada tentu ada beberapa teman yang menonton kita pada saat ini itu penasaran, skill apa sih yang akan saya butuhkan untuk bisa menjadi seorang asisten ataupun mengikuti program ini. Itu mungkin Kak bisa ceritakan what the real important skill yang harus dipersiapkan gitu dari mungkin mahasiswa VIP yang akan mengikuti jejak dari kakak-kakak. Ya. Apa skill yang paling penting?
Jadi skill yang paling penting salah satu ya. Ya, Jadi boleh. pertama dari saya itu adalah adaptation. Wow. Jadi karena di sana kita melihat banyak sekali kayak perbedaan. Kita di sini kan bisa ngeng pakai motor kemanapun yang kita mau. Iya. Kita di sana naik bus, kita transit pakai train dan lain-lain. Itu jadi kayak adaptasi itu diperlukan dari segi weather, transportation, harga-harga makanan, rasa-rasa makanan itu perlu diadaptasi gitu. Iya. Jadi kita harus stuck di sana, kita harus kuat. Widi? Satu-satu Adi gimana? Oke, Abi gimana? mungkin dari aku English skill ya, karena kita di sana berbicara Basic. bersama That's the basic skill. that we native need to speaker. improve, Jadi yes. ya kita harus improve English skill kita untuk berangkat maupun bukan hanya ke Australia, Mhm. tapi kita juga ada program ke negara-negara lain, betul tapi sekali. tetap kita harus belajar bahasa Inggris. Iya. Ya. Tapi karena itu dipaksa, ininya Kita Iya. iya Iya, kan menambah iya. gini Iya. jadinya. Kayak menambah skill kita secara Kita tidak dipaksa langsung. soalnya mereka tuh gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya. Kita dipaksa Jadi, terus iya. Inggris terus. Ya. Ya, body gesture itu tidak Betul selalu sekali. berlaku di sana. Jadi Iya. kita mau tidak mau Mungkin menggunakan teknologi juga, jadi skill. dan Tapi kalau juga- kita di kelas IKI gitu nggak bisa nih ada kata yang sulit. Bahasa Indonesia aja udah ngomongin Iya. gitu ngerti. Tapi, Sekarang coba ya mau nggak mau Harus- kita harus iya. the whole gitu kita harus Iya. ngomong bahasa Inggris gitu ya. Skill selanjutnya tuh mungkin skill seni ya, karena Hmm. di sana seperti yang saya katakan tadi kita tidak mengajar, kita hanya melakukan observasi dan asisten guru. Jadi ada sesuatu yang harus kita tunjukkan ke mereka untuk membuat mereka tuh lebih melihat kita karena kita tidak mengajar di sana. Jadi kita melakukan pertunjukan seni di sana. Jadi tentunya kalian harus memiliki skill seni yang bagus, skill seni Bali maupun seni yang ada di Indonesia itu penting banget. Kak Yoga, the last but Kalau not dari least. saya itu kita nggak boleh terlalu merasa nyaman di sana. Harus coba terus hal-hal baru. Apa yang bisa kita explore, coba lihat sekeliling apa yang bisa kita bawa sehingga kita tuh kesini apa sih tujuan kita kesini gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Kita bisa bawa lebih banyak. Betul sekali. Nah, mungkin juga ini perlu saya tanyakan untuk apa pesan buat teman-teman VIP nih yang ingin join bersama kakak-kakak atau ingin mengikuti jejak dari our amazing speaker. Oke. Satu pesan aja. Yang pertama, terkait dengan pesannya adalah belajar dan melatih terus dan siapkan. Ya, sip. Jadi belajar apa? Belajar adaptasi, belajar bahasa Inggris. Jadi yang perlu siapkan finansial, siapkan mental kalian, dan siapkan program apa yang mungkin terbaru yang bisa kalian implementasikan, yang kalian berikan kepada mitra dan juga impactkan kepada fakultas. Jadi dan berlatih untuk bahasa Inggris sekali lagi. Jadi kalau bahasa Inggris itu nggak kita latih kayak berbicara dengan sesama dengan bahasa Inggris itu kayaknya susah. Iya, betul sekali. Intinya terus belajar. Iya. Dan kreatif. Ya. Iya, dan kreatif. Oke, we move to the last question. Oke. Saya akan bertanya tentang mungkin Kak bisa menggambarkan satu kata tentang your internship. Oke. Mungkin mulai dari Kak Yoga, one word One to word. describe the Yeah. whole thing about Exciting. 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 Kak Surya, how about you? Fabulous. You? Amazing. Oh, wow. Amazing. Kak Wit. Beautiful. Nah, Ya, kan- beautiful ya, betul Australia. sekali. Nah, tentu kesannya itu positif ya. Iya. Dan berimpact baik untuk your future and Iya, everything tentu gitu ya. saja. Terutama portofolio. Iya. Betul. Iya, betul sekali. Nah, oke, teman-teman sih, VIP, sahabat-sahabat Harmoni, obrolan kita itu mungkin hanya sampai di sini. Kita akan lanjut dan sampai jumpa di episode berikutnya dan sampai jumpa untuk melihat speaker-speaker amazing speaker lainnya. Nah, buat kalian yang dengerin, semoga cerita kali ini atau sharing dari kakak-kakak itu bisa berimpact baik dan semangat untuk wujudin mimpi ke luar negeri. Seperti yang Kak Surya bilang tadi, apa tadi Kak? Untuk pesannya buat VIP tadi? Terus belajar. Terus belajar. Lupa ya. Oke, terus belajar. Mungkin itu sekian untuk episode kali ini dan sampai jumpa. Bye bye.